Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing. Buat teman-teman semua yang ada di perantauan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu ingat pesan Joko Anak Desa agar kita selalu mengingat tujuan kita untuk merantau itu apa ya. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan sedikit membahas kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi dan rasul yang kelima yang patut untuk kita imani ya. Nabi Saleh alaihissalam berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Saleh, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihissalam yang terletak di antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Saleh alaihi salam. Badan UNESCO menetapkan peninggalan itu sebagai warisan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Saleh alaihissalam adalah panutan di suku Samud. Kalau diibaratkan sekarang itu ya seperti tokoh agama di masyarakat gitu. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang sangat handal. Namun di sisi lain mereka menyembah patung dan berhala. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 73 yang artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Saleh alaihissalam sebagai bentuk tanda-tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Saleh alaihissalam meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk bertobat. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam surat Hud ayat 62 yang artinya, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami, kata kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihissalam. Alih-alih mendengar Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud justru menentangnya. Kaum Samud meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154 yang artinya, kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Kaum Samud kepada Nabi Saleh seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154 ya. Kaum Samud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Nabi Saleh menyanggupinya tantangan tersebut dan berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah lalu membelah batu di bukit itu dan di dalamnya muncullah seekor unta betina. Sesuai dengan permintaan kaum Samud tersebut, unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam lalu meminta agar kaum Samud memperhatikan unta tersebut dan membiarkannya makan dengan leluasa atau dengan bebas ya. Nabi Saleh alaihissalam juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 156 yang artinya, dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang sangat besar, ya, kata Nabi Saleh alaihissalam. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi menjadi dua. Ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Namun ada pula kelompok yang ingkar ya, dan menentang mukjizat tersebut. Mereka yang ingkar itu malah justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina tersebut. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air dan berjalan dengan bebas leluasa. Para pemimpin di kaum Samud lalu membuat sebuah rencana untuk membunuh unta betina tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara ya,
dengan hadiah yang sangat besar untuk membunuh unta tersebut. Saat malam tiba, 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Kisah pembunuhan itu juga terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 54. Kaum Samud yang ingkar kembali menentang Nabi Saleh alaihi salam untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh oleh kaum Samud. Nabi Saleh alaihissalam kembali mengingatkan kaum Samud untuk segera bertobat sebelum azab benar-benar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud semakin tidak senang dengan petuah Nabi Saleh alaihissalam. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Namun belum sampai rencana itu, Allah memerintah Nabi Saleh alaihissalam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Al-Hijar karena azab akan segera tiba. Azab itu pun muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta betina itu. Di hari itu petir menyambar, bumi berguncang dan menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Hal itu juga sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 78 yang artinya, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dari kisah Nabi Saleh alaihissalam ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat kita pelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang nyata di dunia. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tidak dapat menolong mereka saat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Dan yang ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk segera bertobat, mulai dari perintah Nabi Saleh alaihissalam, kemunculan unta betina tersebut, lalu setelah pembunuhan unta tersebut, namun ketika azab datang, tobat itu sudah tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, walaupun sedikit. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman-teman Joko Anak Desa. Apabila ada salah kata dalam ucapan, penulisan maupun dalam video, saya selaku Joko Anak Desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.